Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu Resi Marliana dalam pembelajaran jarak jauh matematika kelas 8 semester genap. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Di video-video sebelumnya kita belajar tentang prisma dan limas. Untuk video kali ini Ibu akan membahas lebih banyak soal tentang prisma dan limas. Insya Allah pembahasan ini nanti berguna untuk kalian ketika mengerjakan soal penilaian akhir tahun. Oke, sudah siap menyimak? Siapkan buku catatan dan alat tulis kalian ya. Simak baik-baik. Oke, kita mulai pembahasan nomor 1. Banyak sisi dan rusuk prisma segi 12 berturut-turut adalah, jika kalian masih ingat, banyak sisi untuk prisma segi N, rumusnya apa ya? Oke. Banyak sisi untuk prisma segi N adalah N ditambah 2. Nah, duanya ini sebenarnya berasal dari sisi alas dan sisi tutup. Jika yang ditanya segi 12, ya, berarti N-nya kalian ganti 12. Berarti sama dengan, jika ditanyanya segi 12, berarti jawabannya 12 ditambah 2. Berarti berapa? 14. Oke, jika ditanya rusuknya, banyak rusuknya bagaimana? Banyak rusuk prisma segi N, ya, rumusnya apa? Ya, N dikali 3. Ya, jadi karena ada rusuk alas, rusuk tegak, dan juga rusuk tutupnya, makanya dikali 3. Jika yang ditanya segi 12, berarti hasilnya 12 dikali 3. Sama dengan berapa? Ya, 36. Oke, mudah ya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Banyak rusuk dan titik sudut limas segi 10 adalah, sekarang yang kita bicarakan adalah limas. Kita tulis dulu. Banyak rusuk untuk limas segi N Oke, apa rumusnya? Ya, betul. N dikali 2. Karena limas tidak punya tutup. Ya, jadi hanya dikali 2. Kalau yang diminta segi 10, berarti N-nya kalian ganti dengan 10. 10 dikali 2. Berapa? 20. Oke, lanjut. Sekarang banyak titik sudut. Titik sudut limas segi N. Rumusnya apa?
Ya, N ditambah 1. Kenapa N ditambah 1? Ini satunya berasal dari puncak limas. N-nya sama dengan, kalau diminta N-nya sama dengan 10, 5 segi 10, berarti N-nya diganti 10. 10 ditambah 1, berarti ada 11. Oke, mudah ya. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 3. Sebuah prisma belah ketupat memiliki panjang diagonal alas 18 cm dan 24 cm. Jika tinggi prisma 25 cm, maka volume prisma tersebut adalah... Oke, kita tulis dulu diketahuinya ya. Di sini dia diketahuinya panjang diagonal alasnya 18 dan 24. Berarti kita anggap diagonal satunya 18, diagonal 2-nya 24 cm. Nah, ada tinggi prisma sama dengan 25 cm. Yang ditanya apa? Volume. Rumus volume ada yang masih ingat? Baru dibahas nih 2 minggu yang lalu. Volume prisma rumusnya apa ya? Ya, luas alas dikali tinggi prisma. Nah, alasnya ini bergantung dari bentuk alasnya sendiri apa bangunnya. Karena di sini adalah bangunnya belah ketupat. Nah, makanya luas alasnya berarti luas belah ketupat. Luas belah ketupat rumusnya apa? Kita tulis setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2 dikali tinggi prismanya, tulis. Berarti sama dengan setengah dikali diagonal satunya berapa? Masukkan 18, diagonal 2-nya 24. Tinggi prismanya 25. Nah, menghitung begini sebenarnya sudah mudah sekali ya. Jadi ini bisa 18 bisa dibagi 2 ya. Hasilnya berapa? 18 dibagi 2, 9. Oke. Nah, tinggal 9 dikali 24 dikali 25. Oke, dihitung sendiri ya hasilnya ya. Nih, tulis di sini. Oke, mudah ya, tinggal dihitung. 9 dikali 24 dikali 25. Nah, ini jawabannya. Tinggal diisi. Sekali lagi jangan lupa dihitung ya. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Sebuah prisma segitiga siku-siku memiliki ukuran alas 8 cm, 15 cm, dan 17 cm. Jika tinggi prisma 20 cm, maka luas permukaannya adalah... Kita coba gambarkan alasnya saja ya. Di sini alasnya berbentuk segitiga siku-siku. Oke, biasakan gambar dengan menggunakan penggaris supaya rapi. Oke, segitiga siku-siku. Ya, misal siku-sikunya di sini ukurannya 8, 15, 17. Nah, 8 dengan 15-nya adalah sisi tegak pastinya. Yang paling panjang 17 adalah sisi miring. Oke. Berarti di sini 17 ya.
Nah, 8 dan 15-nya menyesuaikan dengan gambar saja. 8, 15. Oke. Diketahui lagi tinggi prismanya berapa? 20 cm. Yang ditanya luas permukaan. Tulis dulu rumusnya ya. Luas permukaan adalah sini. Luas permukaan prisma adalah 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Luas alas dengan keliling alasnya sudah ada belum? Belum, Bu. Tinggi prismanya sudah? Ya, tinggi prismanya udah ada. Kita cari dulu luas alasnya ya. Kita balik dulu ke sini. Luas alas berarti sama dengan luas segitiga. Rumus luas segitiga setengah dikali alas dikali tinggi. Ini tingginya tinggi segitiga ya. Berarti sama dengan setengah dikali alasnya 8. Perhatikan segitiganya ya. Ini alas, tinggi boleh terbalik? Boleh. 8 kali 15. Berapa nih hasilnya? Ini 8 dibagi 2, 4 ya. 4 kali 15, 60 cm persegi karena luas. Nah, selanjutnya mencari keliling. Mencari keliling alas bagaimana caranya? Tinggal menjumlahkan saja sisi-sisi pada segitiganya. Berarti 8 ditambah 15 ditambah 17 sama dengan berapa hasilnya? Ya, 40 cm. Luas alasnya sudah ada, keliling alasnya sudah ada, kita masukkan ke rumus. Berarti sama dengan 2 kali luas alasnya berapa? 60 ditambah keliling alasnya 40 dikali tinggi prismanya yang ini ya. Berapa tinggi prismanya? 20. Nah, ini cara menghitungnya bagaimana? Yang ini dulu. 2 kali 60 sama dengan 120. Oke. Nah, terus ini dulu nih, 40 kali 20. Iya, betul, 800. Oke, hasilnya berapa? Gampang ya, tinggal diisi. Sekali lagi jangan lupa diisi ya. Oke, bagaimana? Sudah mengerti? Jika belum mengerti, diulang lagi. Putar videonya lagi. Supaya lebih paham ya. Oke, lanjut. Sekarang soal nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Luas permukaan prisma di atas adalah, pertama-tama kalian harus tahu dulu ini gambar prisma apa ya namanya. Kalian cari dua bangun datar atau bentuk bangun datar yang kongruen. Kongruen itu apa? Sama dan sebangun. Jadi ukurannya sama dan sebangun. Di sini ada dua bangun datar yang sebangun nih, yang kongruen, yaitu di sini nih ada gambar apa nih? Trapesium ya, di depan dengan yang di belakang. Nah, karena pengertian prisma adalah bangun ruang sisi datar yang alas dengan tutupnya adalah kongruen. Berarti alas dan tutupnya yang mana? Yang ini, bentuk trapesium siku-siku. Kok ini letaknya nggak di bawah, Bu? Ya, jadi alas dengan tutup bisa bentuknya seperti ini jika prismanya kita letakkannya rebah, tidak berdiri gitu ya. Oke, berarti sudah jelas ya. Ini namanya prisma. Prisma apa? Trapesium
siku, siku. Oke. Selanjutnya yang kalian perhatikan adalah alasnya ya, yaitu bentuk trapesium siku-siku. Kita tulis dulu rumus luas permukaan apa tadi? Dua kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Berarti PR kamu adalah mencari luas alas dengan keliling alasnya dulu. Kita gambarkan dulu alasnya saja. Nah, ini alasnya. Di sini berapa? Di sini 21. Di sini 8. Di sini berapa nih? Sama ya, ini dengan ini ya. Berarti 6. Nah, kalau begini kan lebih jelas. Oke. Nah, jika ditanya luas alas, berarti luas trapesium siku-siku. Rumusnya adalah, nah diingat lagi rumus luas trapesium apa? Setengah kali jumlah sisi sejajar, Ibu gambarin aja ya, sejajar dikali tinggi. Berarti setengah dikali jumlah sisi sejajarnya yang mana? 21 dengan 6. 21 ditambah 6 dikali tingginya 8. Oke, berarti setengah dikali 27 dikali 8. Berapa hasilnya? Ini 8-nya kita coret dengan 2, kita bagi. Ini 4 ya. Berarti 27 dikali 4. Berapa hasilnya? 108. Oke. Nah, langkah selanjutnya mencari apa? Keliling. Mencari keliling gampang ya, tinggal kalian jumlahkan saja. Berarti 8 atau mulai dari 21 ditambah 8 ditambah 6 ditambah sisi miringnya ini belum tahu nih berapa. Kita cari dulu ya. Ini kita gambarkan di sini. Guys, putus-putus, berarti di sini juga 8 ya. Ini 6, berarti di sini 6. Sisanya 21 kurang 6, 15. Nah, 8, 15 karena di sini siku-siku, berarti berlaku Pitagoras. Berarti mencari sisi yang satunya lagi, yang ini, berarti sama dengan, Ibu akarin aja ya, 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Berarti sama dengan akar 64 tambah 225. Berarti sama dengan akar 289. Berapa? 17. Nah, berarti sisi miring ini adalah 17. Kita masukkan di sini. 17. Berarti hasilnya sama dengan
52. Nah, luas alasnya sudah ada 108, keliling alasnya juga sudah ada 52. Tinggal substitusi ke sini ya. Berarti sama dengan 2 dikali luas alasnya berapa tadi? 108 ditambah keliling alasnya 52 dikali tinggi prismanya yang mana? Yang ini nih. Tinggi prismanya 20. Berarti hasilnya sama dengan tinggal dihitung sendiri ya. Ini coba. Ini dihitung. Nah, berapa hasilnya? Oke. Titik-titik. Nah, ini titik-titiknya tolong diisi. Bisa ya, memang caranya lebih rumit karena jika mencari luas permukaan prisma rumusnya lebih rumit dibanding mencari volume. Oke, lanjut ke nomor 6. Alas limas berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi 12 cm, 16 cm, dan 20 cm. Jika tinggi limas 21 cm, maka volume limas tersebut adalah kita coba gambarkan dulu alasnya saja. Ya, kita gambarkan alasnya saja ya. Alasnya berbentuk segitiga siku-siku. Berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi 12, 16, dan 20. Berarti 20 ini adalah sisi miringnya pasti. Ini 20. Ini anggap 12, ini 16. Nah, jadi terlihat. Tinggi limasnya kita tulis TL-nya 21 cm. Yang ditanya adalah volume. Rumus volume limas apa ya? Hampir sama sebenarnya dengan prisma, cuma bedanya hanya di sini. Volume limas. Nah, sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Oke. Alasnya tadi berbentuk apa? Segitiga siku-siku. Berarti luasnya adalah luas segitiga siku-siku. Berarti 1/3 dikali, atau kita pisah ya. Kita cari dulu di sini. Mencari luas alasnya gimana? Berarti setengah kali alas kali tinggi segitiga. Berarti setengah kali alasnya yang mana? Ya, ini 12. Tinggi segitiga yang mana? Ini 16. Hasilnya berapa? Ini 6. 6 kali 16 96. Nah, baru kembalikan lagi ke sini ke rumusnya ya. Balikan ke rumusnya, berarti luas alasnya sama dengan 96 dikali tinggi limasnya 21. Oke, cara menghitungnya bagaimana? Boleh jika 96 bisa dibagi 3 boleh, atau 21 dibagi 3 boleh. 21 dibagi 3 berapa? 7. Berarti 96 dikali 7. Oke. Sekali lagi dihitung sendiri ya. Mudah ya. Sekali lagi, jika kurang paham,
Ulang lagi mendengarkan videonya ya, diputar lagi supaya lebih paham. Oke, lanjut ke nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Luas permukaan limas tersebut adalah, nah ini limas apa namanya? Kita lihat alasnya di situ ada 16 cm, 16 cm. Ya, berarti limasnya limas persegi. Yang ditanya adalah luas permukaan. Oke, rumus luas permukaan limas apa ya? Khusus untuk luas permukaan limas persegi sama dengan luas alas, karena dia punya sisi alas. Oke, luas alas ditambah ya. Luas alas ditambah, ada berapa segitiga tegaknya? Ada 4. Ya, berarti ditambah 4 kali luas segitiga tegak. Atau bisa kita rumuskan alasnya berarti persegi ya, berarti sisi kali sisi ditambah 4 kali rumus segitiga setengah dikali alas dikali, hati-hati di sini tingginya tinggi segitiga ya. Kita coba masukkan angkanya, sisi alasnya yang mana? 16 dengan 16. 16 kali 16 ditambah, ya langsung saja kita bagi ya, tinggal 2, berarti 2 kali alasnya kita ambil misalnya segitiganya segitiga samping. Ini yang ibu tunjukkan segitiganya, berarti alasnya adalah yang 16. Nah, tinggi segitiganya yang mana? Tinggi segitiganya bukan yang ini ya, bukan TO. TO ini adalah tinggi limas. Jadi kadang-kadang masih banyak yang salah. TO ini bukan tinggi segitiga, tapi tinggi limas. Tinggi segitiganya harus dicari dulu. Di sini sisinya, sisi AB 16 cm, berarti OE setengah dari AB ya, berapa? 8. Oke. Nah, tinggi segitiganya adalah TE. Berlaku rumus Pitagoras. Nah, untuk mencari TE, ya ini berarti ini adalah tinggi segitiganya. Langsung saja ibu akarkan ya. Karena yang ditanya sisi miring, berarti 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat sama dengan 64 ditambah plus 25 akar 289, berarti berapa? 17. Nanti sebenarnya tidak perlu kalian cari lagi jika kalian hafal triple Pitagoras. 8, 15, 17 ini merupakan pasangan triple Pitagoras. Jadi jika ada angka 8, 15, hasil sisi miringnya pasti 17. Nah, ini kita masukkan ke sini ya. Sini 17. Jadi ini tinggi segitiganya 17. Oke, hasilnya kita coba hitung. 16 dikali 16 256 ditambah 32 dikali 17 ya 544. Tinggal kalian hitung ya hasilnya ya. Oke. Mudah ya. Lanjut ke nomor 8. Alas sebuah limas berbentuk persegi panjang dengan ukuran alas 12 cm dikali 17 cm.
Jika tinggi limas 20 cm, maka volumenya adalah, nah ini 12 sama 17-nya sebagai apa? Karena persegi panjang berarti dia punya panjang 12, lebar 17 ya. Nah, tinggi limasnya 20. Yang ditanya adalah volume limas. Rumus volume limas 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Karena alasnya berbentuk persegi panjang, nah rumusnya kita ganti. Panjang kali lebar kali tinggi limas. Tulis dulu deh. Berarti 1/3 dikali 12 dikali 17 dikali 20. Oke, cara menghitungnya gimana nih? Ada yang bisa dibagi 3 nggak? Ada, Bu. Berapa? 12 sama 3. 12 dibagi 3, 4. Nah, berarti tinggal hasilnya 4 dikali 17 dikali 20. Hitung lagi. Tinggal hasil akhirnya kalian hitung sendiri ya. Oke, lanjut ke nomor 9. Sebuah limas mempunyai alas berbentuk jajar genjang berukuran panjang 15 cm dan tinggi 8 cm. Jika volume limas 600 cm3, maka tinggi limas adalah. Sekarang yang ditanya adalah tinggi limasnya. Oke, jajar genjang. Ya, jajar genjang dia mempunyai dua sisi jajar ya, gitu. Jajar genjang panjangnya 15 dan tingginya berarti di sini ya, tingginya 8. Nah, jika volume limas adalah, ternyata volume limasnya sudah ada nih, berapa? 600 cm3. Rumus volume limas, kita masukkan dulu rumusnya ya. 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Hasilnya sama dengan 600. Alasnya berbentuk jajar genjang. Rumus luas alas untuk jajar genjang berarti 1/3 dikali alas dengan tinggi 15 dikali 8 dikali tinggi limasnya belum ada, sama dengan 600. Oke, cara menghitungnya bagaimana nih? Ya, ini 15 bisa dibagi 3 ya. 5 dikali 8, 40 kali tinggi limas sama dengan 600. Berarti tinggi limasnya sama dengan, ya, tinggal 600 dibagi 40. Oke, silakan dihitung. Lanjut ke nomor 10. Ini soal penerapan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ada sebuah bak mandi berbentuk prisma segitiga dengan alas berukuran 5 desimeter, 12 desimeter, dan 13 desimeter serta tinggi 1 meter. Bak tersebut diisi air keran dengan debit 30 ml per detik. Waktu yang dibutuhkan untuk mengisi bak tersebut hingga penuh adalah,
Oke, kita gambar dulu. Alasnya berbentuk segitiga ya. Segitiga 5, 12, 13. Ini pasti segitiganya siku-siku ya, karena merupakan triple Pitagoras, meskipun tidak diketahui di soal. Pasti segitiganya siku-siku. Ini sekali lagi 13-nya pasti sisi miring. Serta tinggi prismanya ada berapa? 1 meter. Karena semuanya dalam desimeter, kita ubah ya tinggi prismanya menjadi kesatuan desimeter dikali 10. Masih ingat turun tangganya? Ya, dikali 10 berarti sama dengan 10 desimeter. Kita cari volume baknya dulu, volume bak mandi. Karena berbentuk prisma berarti menggunakan rumus volume prisma, luas alas dikali tinggi prisma. Alasnya berbentuk segitiga siku-siku, berarti setengah kali alas kali tinggi segitiga dikali tinggi prisma. Berarti setengah dikali ini 5 dengan 12 sebagai tinggi segitiganya. Tinggi prismanya tadi berapa? 10. Hasilnya ini dicoret dengan 12, 6. Berarti berapa hasilnya? 300 dm kubik. Atau sama dengan 300 liter ya. Desimeter kubik sama dengan liter. Karena di sini debitnya dalam satuan 30 ml per detik, kita ubah 300 liternya menjadi mililiter. Berarti volumenya menjadi liter ke mililiter turun 1, tapi karena di sini pangkat 3 ya, mili. Oke, dari liter ke mililiter ya dikali 1000, berarti 300.000 mililiter. Nah, sudah ketemu nih volumenya. Ingat pelajaran waktu di SD ya, hubungan antara volume waktu dengan debit. Jadi kalau mencari waktu, kan yang ditanya waktu ya, sama dengan volume dibagi debit. Nah, volumenya berapa? 300.000 dibagi debitnya 30. Hasilnya berapa nih? Ternyata 10.000, tapi satuannya ini masih detik ya. 10.000 detik. Kalau ditanya dalam bentuk jam, berarti 10.000-nya kalian bagi 1 jam berapa detik? Ya 3.600. Berarti sama dengan 10.000 3.600. Oh, ini coret 2 nolnya. 100/36. Kalau dijadikan pecahan, ini hasilnya 100/36 ya. Kita sederhanakan ya, dibagi 4. Berarti 25/9.
25/9 kalau dijadikan pecahan campuran, 25 bagi 9, 2 ya, sisa 7. Berarti 2, 7/9 jam. Oke. Ya, cara ininya mudah ya, cuma agak rumit sedikit menghitung dari detik ke jamnya. Oke, sekali lagi jika kurang paham, diulang lagi menyimak videonya. Lanjut ke nomor 11. Perhatikan gambar berikut. Volume bangun ruang di atas adalah, nggak dikasih tahu nih bangun ruangnya apa. Nah, kalau yang seperti ini, iya bentuknya adalah prisma karena punya tutup. Alas dan tutup yang bentuknya kongruen. Alasnya berbentuk segitiga, ada tanda siku-siku di sini. Berarti segitiga siku-siku. Yang ditanya adalah volumenya. Udah nih kalau ditanya volume. Berarti volume sama dengan, berarti ini volume prisma ya. Luas alas dikali tinggi prisma. Alasnya berbentuk segitiga siku-siku. Rumus alasnya, atau mau dicari dulu di sini boleh sendiri. Area luas alas sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Ini tinggi segitiga ya. Berarti sama dengan setengah dikali. Nah, alas sama tingginya yang mana nih, Bu? Nah, yang paling panjang itu adalah sisi miring. Jadi alas dengan tinggi pasti ada di sisi siku-siku antara 5 dengan 12. Berarti kita kalau alasnya 5, tingginya 12, berarti hasilnya berapa nih? 12 dibagi 2, 6 kali 5 ya 30. Kita masukkan ke sini ya, ke rumusnya ya. Berarti ini 30 dikali tinggi prismanya yang mana? Ya, yang ini. 20. Hasilnya berapa? 600 satuan volume cm3. Udah ya. Lanjut nomor 12. Sebuah limas alasnya berbentuk persegi dengan keliling alas 72 cm. Jika tinggi limas 15 cm, maka volume limas tersebut adalah, yang ditanya adalah volume limas, tapi diketahuinya keliling alas persegi. Nah, jadi di pikiran kamu sudah harus terfokus nih. Di sini ada persegi. Alasnya berbentuk persegi. Kita coba ilustrasikan kalau persegi. Kalian punya persegi ya. Punya persegi, berarti sisinya panjangnya sama semua ya. S. Kelilingnya adalah 72. Berarti keliling alas sama dengan 72. Berarti sama aja 4S ya. Berarti 4S sama dengan 72. Berarti S-nya sisinya berapa? 72 dibagi 4. Berapa 72 dibagi 4? Ya, 18 cm. Oh, ternyata sisinya 18. Yang ditanya adalah volume limas. Rumus volume limas apa?
kalau limas ada 1/3-nya di depannya ya. 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Berarti 1/3 dikali alasnya berbentuk persegi. Sisinya 18. Luas alasnya ya sisi kali sisi. Atau sisi kuadrat dikali tinggi limas. Tulis dulu ya rumusnya ya. Berarti 1/3 dikali 18 dikali 18 dikali tinggi limasnya 15. Oke, silahkan dihitung sendiri ya. Ya, sekali lagi untuk mencari volume bangun ruang memang lebih mudah dibanding mencari luas permukaan. Tapi semuanya pasti bisa kalian pahami jika banyak latihan soal. Ya, kita lanjut ke soal nomor 13. Volume sebuah prisma yang alasnya berbentuk belah ketupat adalah 1800 cm3. Jika panjang diagonal alas 12 cm dan 15 cm, maka tinggi prisma adalah, modal kalian adalah di sini ada volume, diketahui volumenya 1800. Berarti kita coba ya, volume prismanya 1800. Kita tulis volume prismanya sudah ada nih, 1800 cm3. Rumus volume prisma ya, luas alas dikali tinggi prisma sama dengan 1800. Alasnya tadi berbentuk apa? Belah ketupat. Berarti kita tulis rumus luas belah ketupat. Setengah dikali diagonal 1 kali diagonal 2 dikali TP sama dengan 1800. Masukkan data yang sudah diketahui ke rumus. Berarti setengah dikali diagonalnya ada 12 dengan 15 dikali TP sama dengan, tingginya belum ada ya, ini yang ditanya nih, tinggi prismanya yang ditanya nih ya, ini yang ditanya. Ini kita hitung dulu, 12 bagi 2 6 kali 15 berapa? 90 dikali TP sama dengan 1800. Berarti TP-nya berapa? Hitung sendiri ya. Oke, mudah ya. Lanjut ke nomor 14. Volume limas yang alasnya berbentuk persegi adalah 320 cm3. Jika tinggi limas 15 cm, maka panjang rusuk alas limas tersebut adalah, yang ditanya adalah panjang rusuk alas. Nah, diketahui volume limas. Seperti tadi nomor 13, kita tulis dulu volume limasnya berapa? 320 cm3. Rumus volume limas 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas sama dengan 320. Alasnya berbentuk apa tadi? Ya, persegi. Berarti luas alasnya persegi, luas persegi sisi kali sisi, betul. Atau Ibu tulis saja di sini sisi kuadrat ya, sama ya, sisi kali sisi sama dengan sisi kuadrat. Tinggi limasnya ada nggak? Ada Bu, 15. Tulis. Sama dengan 320. Lanjut.
Ini 15 bisa dibagi 3 berapa? 5. Jadi S kuadrat dikali 5 sama dengan 320. Ini S ya, bedakan ya. Dikali 5 sama dengan 320. Berarti sisi kuadrat sama dengan 320 dibagi 5. Berapa nih hasilnya? Ya, 64. Ini masih sisi kuadrat, berarti harus diapakan? Diakarin. Akar pangkat 2 dari 64 berapa? Mudah ya. Tinggal diisi ya titik-titiknya. Sekali lagi, tadi titik-titiknya hasil akhirnya itu dihitung. Ya, hasil akhirnya dihitung jika mau nilainya sempurna. Oke, lanjut ya. Ke nomor 15. Diketahui volume sebuah prisma 540 dm kubik, desimeter kubik. Jika alas prisma berbentuk segitiga dengan panjang rusuk masing-masing 9, 12, dan 15 desimeter, maka luas sisi prisma. Ada bahasa baru nih, luas sisi. Sama nggak Bu dengan luas permukaan? Sama. Jadi kalau ditanya luas sisi prisma ya sama dengan luas permukaan prisma. Kita cari dulu di sini tinggi prismanya sudah ada belum? Belum Bu. Berarti kita cari dulu ya. Dari volume prisma nih. Nah, kita coba gambarkan dulu di sini. Alas prismanya berbentuk segitiga siku-siku. Dari tadi sering ya alasnya berbentuk segitiga siku-siku ya. Oke. 9, 12, 15. Lama-lama ketika kalian sudah sering mengerjakan latihan soal, pasti sudah paham 9, 12, 15. Pasti 15-nya yang sisi miring. 9, 12-nya menyesuaikan saja. Volume prismanya berapa? 540 ya. Oke, rumus volume prisma, luas alas dikali tinggi prisma sama dengan 540. Luas alasnya udah ada belum? Kita cari dulu ya. Sini deh. Luas alas berarti sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Ini segitiganya. Berarti sama dengan setengah dikali alasnya 9, tingginya 12. Ini 6 dengan 9, 54. Nah, baru disubstitusi ke sini. Berarti 54 dikali TP tinggi prisma sama dengan 540. Berarti TP sama dengan 540 dibagi 54. Berarti tinggi prismanya berapa? Iya, 10 cm. Yang ditanya adalah luas sisi prisma. Rumus luas sisi apa ya? Atau luas permukaan? 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Sama dengan, masukkan angkanya, luas alasnya tadi yang ini 54. Keliling alasnya mana? Iya, belum dicari Bu. Keliling alasnya kita cari dulu. Keliling alas tinggal kalian tambahkan aja ya. 9 tambah 12 tambah 15. Berarti sama dengan 36. Masukkan ke sini.
36 dikali tinggi prismanya tadi yang ini 10. Ini kalian hitung ya, dijumlahkan, isi titik-titiknya ya, tinggal menghitung saja. Nomor 16, diketahui luas sisi sebuah limas persegi adalah 384 cm persegi. Jika panjang rusuk alas 12 cm, maka volume limas adalah... Nah, ternyata volume limas rumusnya apa nih? Kita coba dari yang ditanya ya. Volume limas rumusnya 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Alasnya berbentuk persegi, berarti 1/3 dikali sisi kali sisi dikali tinggi limas. Masukkan angkanya 1/3 dikali 12 kali 12 dikali tinggi limasnya mana? Iya, ternyata tinggi limasnya belum ada. Kita cari dulu. Nah, kita coba gambarkan dikit ya. Nih Bu, ajarkan cara menggambar limas persegi. Kadang masih kebingungan cara gambarnya gimana Bu, limasnya. Ini karena di belakang bisa kita putus-putus garisnya. Nah, gitu ya. Udah kan cara gambar limas? Alasnya tadi berapa? 12. Ini 12. Oke. Tinggi limas yang mana? Nih, tinggi limas. Tinggi limas yang ini. Dari puncak ke tengah-tengah alas. Nah, ini tinggi limas. Udah ada tinggi limasnya? Belum ada. Kita mau cari. Nah, dari sini ke sini berapa? Setengah dari 12 ya, 6. Nah, kalau yang di sini ini apa? Ini adalah tinggi segitiga. Tinggi segitiganya belum ada, tinggi limasnya belum ada. Di sini 6. Berarti salah satunya harus kita cari dulu ya. Nah, dari sini nih. Nah, diketahui luas sisi sebuah limas sudah ada tuh di situ. Luas sisi itu sama dengan 384. Rumus luas sisi limas persegi, luas alas ditambah 4 kali luas segitiga sama dengan 384. Luas alasnya berarti sisi kali sisi ya. Tulis dulu deh, sisi kali sisi ditambah 4 kali setengah kali alas kali tinggi segitiga sama dengan 384. Sisi kali sisinya 12 kali 12 ditambah, ini coret saja, 02. 2 dikali alasnya, alas segitiganya 12 ya, sama dengan sisi perseginya. Nah, tinggi segitiganya nggak tahu nih, tulis aja 384. Ini dihitung dulu, 144 ya, ditambah 2 kali 12
Berarti 24 tinggi segitiga sama dengan 384. 24 tinggi segitiga sama dengan, ini pindah 144-nya. Pindah ruas ke kanan. Berarti 384 dikurang 144. Berapa nih? 240. Jadi tinggi segitiganya berapa? 240 dibagi 24. 10. Ternyata tinggi segitiganya dapat 10. Sini ya. Nah, ini tinggi segitiga. Tinggi limasnya mana, Bu? Belum ada. Berarti kita cari dengan menggunakan segitiga. Di sini segitiga, ada segitiga. Di sini 6. Di sini tinggi limas. Nah, ini tinggi segitiganya berapa? 10. Berarti tinggi limas sama dengan akar dari, karena yang ditanya bukan sisi miring, sisi miringnya 10. Berarti dikurang 10 kuadrat dikurang 6 kuadrat. Berarti sama dengan akar 100 dikurang 36. Akar 64 berapa? Ya, 8. Alhamdulillah dapat tinggi limasnya. Kita masukkan ke sana. Berapa tinggi limasnya? 8. Oke. Ini 12 dibagi 3, 4. 4 dikali 12 dikali 8. Silahkan dihitung sendiri. Nah, dari soal yang tadi telah Ibu bahas, ini nomor 16 sepertinya yang paling rumit ya langkahnya. Ini termasuk soal dengan tingkat kesulitan yang tinggi. Jika ingin bisa menyelesaikan soal dengan tingkat kesulitan yang tinggi, kalian harus terbiasa melatih diri menyelesaikan banyak soal latihan. Nah, jadi ketika kalian sudah terbiasa melihat soal seperti ini, bukan lagi menjadi soal yang sulit, tapi soal yang mudah. Oke, ini soal terakhir nomor 17. Volume bangun ruang berikut adalah, lagi-lagi ini tidak diketahui bangun ruang apa ini ya. Nah, pasti bukan limas. Kenapa? Karena tidak ada titik puncak. Jadi kalau limas itu adalah titik puncak ya, ada titik puncak limas. Berarti ini, karena kita bahas ya tentang prisma dengan limas, jadi ini adalah bangun ruang prisma. Prismanya prisma apa nih? Ya, di sini ada gambar bangun yang kongruen nih, 2. Berarti ini sebagai alas dengan tutup. Ya, depan dengan belakang. Alas dengan tutup berbentuk apa? Ya, bentuknya adalah jajar genjang. Berarti prismanya berbentuk jajar genjang. Yang ditanya adalah volume. Udah nih kalau ditanya volume. Rumus volume apa? Volume prisma luas alas dikali tinggi prisma. Alasnya berbentuk jajar genjang, berarti luas alasnya alas kali tinggi. Ya, bedanya dengan segitiga. Jadi segitiga itu adalah setengah dari jajar genjang. Jadi kalau segitiga setengah kali alas kali tinggi, kalau jajar genjang rumusnya alas kali
tinggi. Jadi prasyarat kalian mengerti tentang bangun datar ternyata dipakai lagi nih di bangun ruang. Alas kali tinggi kali tinggi prisma. Ini tingginya tinggi jajar genjang ya. Alasnya yang ini 9. Tinggi jajar genjangnya yang mana? Nih. Yang 5. Dikali tinggi prismanya yang ini yang 20. Oke, silahkan dihitung. Ya, bagaimana pembahasan soal-soal kali ini? Sudah ada 17 soal yang dibahas ya. Sebenarnya masih banyak lagi variasi soal tentang prisma dan limas. Untuk meningkatkan kemampuan kalian dalam menyelesaikan soal-soal, silahkan kalian kerjakan juga yang di buku paket yang kalian punya. Di situ lebih banyak lagi soal-soalnya. Ya, kalian coba cari soal-soalnya dan diselesaikan jika ingin kemampuan kalian dalam menyelesaikan soal prisma dan limas menjadi lebih baik. Sekali lagi Ibu ingatkan, tadi hasil hitungan akhirnya belum selesai ya. Kalian selesaikan sendiri, kalian lengkapi catatan kalian. Ya, nanti soal-soal ini akan menjadi soal-soal penilaian akhir tahun. Oke, sekali lagi harus tetap semangat, makin semangat, selalu jaga kesehatan juga ya. Karena pandemi COVID belum berakhir. Sebentar lagi kita menghadapi bulan suci Ramadan, jadi harus sehat dan semangat. Belajar semester genap tinggal 2 bulan lagi. Dan nanti ketika bulan Ramadan tidak terlalu efektif. Ya, jadi kalian harus manfaatkan dengan baik, kerjakan semua tugas PJJ dengan baik. Jangan ditunda-tunda, karena semakin kalian menunda pekerjaan, semakin menumpuk. Nanti kalian kewalahan sendiri. Oke, gunakan waktu dengan baik, belajar disiplin sedari kecil. Oke, mudah-mudahan pembahasan Ibu kali ini bermanfaat untuk kalian. Ibu mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.